Alkitab memang tidak secara langsung membahas tentang humor, tetapi ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman di dalam kita menggunakan humor. Bersama dengan preaching presentasi, kita akan membahas tentang beberapa prinsip yang dikatakan oleh Alkitab tentang humor. Yang pertama, dikatakan di dalam kitab Amsal 17 ayat ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Rekan-rekan hamba Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa sukacita dan kegembiraan memiliki efek yang positif di dalam kehidupan manusia. Humor yang sehat, humor yang dinamis, adalah dalam sebuah khotbah itu bisa menjadi alat sukacita di dalam jemaat. Oleh sebab itu, masukkan unsur-unsur humor. Usahakanlah Anda melucu. Usahakanlah Anda membawa sebuah mengurangi ketegangan-tegangan yang ada. Supaya efek positif di dalam kehidupan manusia itu mulai muncul dan membawa sukacita yang dinamis, yang menyegarkan di dalam diri seorang jemaat. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga dan keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu juga untuk tertawa, Bapak Ibu. Ayat ini ingin menunjukkan bahwa tertawa adalah bagian alami, kewajaran kemanusiaan dari sebuah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Khotbah yang menyertakan humor, tentunya yang disampaikan dengan bijaksana, dapat menjadi bagian dari waktu Anda, waktu sukacita yang Allah izinkan. Oleh sebab itu, ketika kita membuat sebuah kerangka khotbah yang bersifat humoris, mungkin di pada waktu itulah Roh Kudus bekerja, sehingga seseorang jemaat mengalami sukacita yang Allah izinkan. Kedua, selain yang pertama adalah sukacita, poin yang pertamanya adalah sukacita itu merupakan bagian daripada kehidupan. Ya, poin yang kedua kita adalah berbicara tentang humor itu yang bijaksana dan membangun. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan itu untuk membangun. Humor di dalam menurut Efesus 4 ayat ke-29 itu adalah humor adalah sebuah perkataan yang sifatnya membangun. Yang sifatnya bukan merendahkan atau menyinggung perasaan atau tindakan orang lain. Kadang-kadang humor bisa menjadi sebuah cerminan untuk melihat siapa kita, melihat siapa orang lain. Oleh sebab itu humor sebaiknya Anda gunakan sematang-matangnya untuk melihat tentang kasih kita. Menurut kitab Kolose pasal yang keempat dan keenam, hendaklah perkataan itu senantiasa, bukan sesuatu yang hambar, tetapi merupakan senantiasa penuh kasih untuk yang diberikan kepada setiap orang. Humor yang digunakan di dalam sebuah khotbah harus menunjukkan kasih yang tidak boleh menyinggung, tetapi merupakan sebuah kasih yang ingin membangun, bahkan kasih yang ingin menyatakan sebuah salah. Nah, yang ketiga, milikilah humor tersebut ada sebuah makna. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, Efesus 4 tadi. Tetapi sebaliknya itu adalah perkataan yang mengucapkan syukur. Tidak bermakna kasar, tetapi merupakan sesuatu yang bermakna. Di dalam kitab Amsal pasal ke-26 ayat ke-18 sampai 19, seperti orang gila yang menembakkan panah api, panah dan maut. Demikian orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bergurau. Bapak Ibu Saudara-saudari ingat, ini adalah sebuah peringatan
Agar kita tidak menggunakan humor sebagai alat untuk menyakiti, merendahkan. Tetapi sebaliknya, humor dalam sebuah khotbah dapat digunakan jika dia bersifat membangun, memberi sukacita, menghormati firman Tuhan. Namun humor yang kasar, merendahkan, dan mengalihkan perhatian dari sebuah pesan yang utama, itu harus dihindari. Prinsip utamanya adalah begini. Kita harus memastikan bahwa setiap perkataan dalam sebuah khotbah, termasuk humor, itu membawa jemaat untuk mengenal kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Membawa jemaat untuk bisa mengkoreksi dosa-dosanya, bukan untuk menyenangkan diri. Bukan membawa jemaat untuk merasakan hanya sekedar kelegaan semata, tetapi biarkan dia juga menikmati sukacita yang benar, yang Alkitab katakan. Suatu kali di dalam sebuah khotbah saya berkata pada waktu itu istri saya sedang ada di rumah sakit. 1 jam sebelum istri saya keluar dari rumah sakit, saya sedang duduk di depan sebuah tempat yang paling menyeramkan di rumah sakit. Wow, ya, tempat yang paling menyeramkan. Tempat itu bukan eh, kamar jenazah. Tempat itu bukan lagi farmasi untuk mengambil, tetapi tempat paling yang menyeramkan di rumah sakit adalah admisi bagian keuangan. Ya, ketika saya berkata seperti itu, seluruh jemaat agak ada sedikit guyonan. Akhirnya benar ya Pak ya, tempat yang paling menakutkan di rumah sakit bukan lagi kamar jenazah, saudara. Bukan lagi ruang operasi, bukan lagi tempat-tempat yang lain, tetapi adalah eh, bagian keuangan, kasir keuangan. Saudara memasukkan humor di tengah-tengah perkataan itu akan membawa jemaat lebih rileks. Tetap kita tahu, selesai saya berkata seperti itu, saudara kita tahu bahwa rumah sakit yang mahal, obat yang bisa menyembuhkan, dokter yang pandai, yang bisa memberi kita banyak opsi tentang kesehatan, itu bisa membawa kesehatan. Tetapi kehidupan tetap Tuhan yang punya. Lalu saya memasukkan unsur khotbah yang ada. Sekiranya makna yang membangun, makna di mana humor itu harus bermakna. Makna humor itu harus melambangkan sukacita. Itu muncul di dalam diri kita dan membawa sebuah makna yang terdalam di dalam jemaat kita. Jika humor dapat membantu menyampaikan pesan Injil yang lebih efektif tanpa mengurangi kesakralan firman Tuhan, maka humor itu dapat digunakan dengan baik dan bijaksana. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mendengar humor dalam sebuah khotbah yang begitu sangat mengena dan mendidik Anda? Sharekan hal itu di dalam kolom komentar ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda. God bless you.